Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lensi Melfotavianti, NIM 2011-01-07-0004. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang proses pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum itu memiliki arti perkata, di mana proses itu adalah suatu langkah-langkah atau serangkaian tahapan. Kemudian pengembangan itu adalah suatu usaha untuk meningkatkan atau menyempurnakan kualitas. Kemudian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dari kegiatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwasannya proses pengembangan kurikulum itu adalah serangkaian tahapan rencana penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan acuan atau pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia atau untuk mencapai tujuan dari pendidikan tertentu. Selanjutnya, di dalam proses pengembangan kurikulum itu ada yang namanya proses kurikulum, artinya adalah serangkaian tahapan untuk membuat kurikulum. Proses kurikulum secara umum itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Dan ketiganya ini posisinya tidak dapat ditukar. Karena apa? Ketika kita melaksanakan implementasi terlebih dahulu tanpa ada perencanaan, tentu juga akan berantakan, karena ini adalah kurikulum. Kurikulum itu adalah suatu acuan yang nantinya akan menjadikan pedoman. Ya, maka dari itu harus sudah direncanakan sedemikian rupa yang sebaik-baiknya sehingga nantinya saat pengimplementasi atau saat penerapannya juga dapat dikerjakan secara baik gitu. Kemudian selanjutnya di bagian implementasi di sini penerapannya ada di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini tentunya ya tentang materi atau media dan lain sebagainya itu apakah sudah sesuai gitu. Itu akan nantinya diterapkan di kegiatan pembelajaran sehingga dievaluasi nanti ketika ada ingin mengadakan suatu pengembangan kurikulum. Nah, nanti dievaluasi apakah kurikulum yang sebelumnya itu mampu atau efektif digunakan seperti itu. Jikalau memang itu belum efektif, tentunya nanti akan diadakan proses pengembangan kurikulum. Isi dari silabus atau SAP, ya SAP itu adalah satuan acara perkuliahan. Nah, apa aja sih isinya? Di dalamnya itu terdapat komponen kegiatan pembelajaran ya, materi, entah itu media, alat, ataupun juga cara penyampaian dan lain sebagainya. Di situ telah dijelaskan di dalamnya sehingga itu dijadikan suatu rancangan yang nantinya akan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Pada intinya, semua ini bertujuan untuk menjawab tantangan dari perkembangan zaman yang sekarang. Contohnya aja ya, seperti saat ini, dari perkembangan zaman sekarang kurikulum itu ada perubahan ataupun juga ada menyesuaikan dari perubahan sosial. Contohnya sekarang menggunakan kurikulum darurat yang tetap mengacu kepada falsafah bangsa atau tetap mengacu pada kurikulum 13 di mana mengurangi yang namanya kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Nah, dan sekarang kurikulum ini masih ada dan dilaksanakan secara online atau daring seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum di sini adalah tahapan pertama awal yang akan kita bahas, di mana dalam perencanaan kurikulum itu juga ada tahapan-tahapan lagi gitu untuk melaksanakan perencanaan ini, di mana hal pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan ide. Tanpa ide kita nggak akan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Merumuskan ide, idenya didapat dari mana? Idenya bisa didapat dari berbagai hal. Contohnya seperti apa? Visi dan misi pendidikan nasional, tujuan dari pendidikan nasional, kemudian bisa dilihat juga dari hasil evaluasi dari penerapan dari kurikulum sebelumnya itu seperti apa. Kemudian bisa dilihat juga dari perubahan sosial yang ada di masyarakat atau melalui perkembangan zaman sekarang gitu. Setelah itu, di tahap kedua adalah menyusun rancangan yang nantinya akan dibuat seperti format dokumen yang namanya adalah silabus. Ini contohnya nih, ini silabus, kemudian ini SAP, dan seperti itu, formatnya dokumen. Nanti kalau sudah dibuat seperti rancangan seperti itu, lanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu
proses evaluasi. Nah, di proses evaluasi di sini adalah bagaimana apakah setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan rancangan yang tadi kita buat di silabus ataupun SAP. Nah, di situ kita bisa melihat efektif enggak. Kalau misalnya kita merasa itu sudah efektif, ya tentu bisa dilanjutkan kurikulum itu. Tapi kalau misalnya kita merasa itu kurang efektif untuk diterapkan, maka dari itu bisa diadakan perkembangan kurikulum seperti yang kita bahas sekarang ini. Saya Noni Rifki Adamayanti, NIM 2011010700013. Saya akan mempresentasikan tentang pengorganisasian kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta memenuhi siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum. Di antaranya, yang pertama berkaitan tentang ruang lingkup atau scope, urutan bahan atau sequence, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan atau integrate. Ruang lingkup atau scope dan urutan bahan pelajaran merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum juga perlu diperhatikan. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Artinya, materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasarkan keluasaan secara vertikal maupun horizontal. Keseimbangan bahan pelajaran perlu dipertimbangkan juga dalam organisasi kurikulum. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial budaya, maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu keseimbangan terhadap substansi atau isi kurikulum. Yang kedua yaitu keseimbangan yang berkaitan tentang cara atau proses belajarnya. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen organisasi kurikulum. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau isolate subject. Yang kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan secara sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, kemampuan peserta didik. Semua materi diberikannya sama. Yang kedua, yaitu mata pelajaran berkorelasi. Korelasi dadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan serta mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh dalam menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna mempermudah peserta didik memahami pelajaran tertentu. Komponen yang ketiga yaitu bidang studi atau broad field, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan atau difungsikan dalam suatu bidang pengajaran. Salah satu mata pelajaran dapat dijadikan sebagai core subject dan mata pelajaran lainnya dikorelasikan dengan core tersebut. Yang keempat yaitu program berpusat pada anak atau child-centered, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran. Yang kelima, inti masalah atau core program, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah di mana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dan upaya memecahkan masalahnya. Mata pelajaran yang menjadi satu pisau analisisnya yang diberikan secara terintegrasi. Saya Ulfa Octavia, NIM 2011-01070011. Berikutnya yaitu mekanisme pengembangan kurikulum. Pada mekanisme pengembangan kurikulum terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap mendesain kurikulum. Nah, pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memperhatikan tujuan, kemudian memperhatikan materi pembelajaran yang akan diajarkan, memperhatikan kegiatan
atau program yang akan dilaksanakan. Kemudian, pada tahap ini juga ada beberapa dokumen yang menjadi indikator penting dalam mendesain kurikulum, seperti RPP, silabus, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Karena indikator tersebut sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. Kedua, yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini, guru dan peserta didik berperan aktif dalam menjalankan rencana kegiatan atau program yang telah disusun pada tahap mendesain kurikulum. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini akan diberi penilaian terhadap program yang telah direncanakan. Apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian, yang terakhir yaitu tahap penyempurnaan. Setelah adanya tahap evaluasi, kemudian tahap penyempurnaan. Nah, pada tahap ini akan dilakukan beberapa penyempurnaan dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang telah didapat dari informasi pada saat mengevaluasi kegiatan pengembangan kurikulum. Nama saya Eklovina Yuwansyah Romadhoni Pratiwi, NIM 202101070021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama adalah model kurikulum Ralph-Taylor. Yang kedua, model kurikulum Hilda Taba. Yang ketiga, model kurikulum Beauchamp. Model yang pertama adalah model Taylor. Model Taylor termasuk model yang deduktif, yaitu dimulai dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Misalnya dimulai dari menguji kebutuhan masyarakat sampai merumuskan sasaran pengajaran yang khusus. Taylor telah menanamkan pentingnya hal yang rasional, sistematis, dan pendekatan dalam tugas mereka. Taylor mengidentifikasikan tujuan umum berdasarkan 3 sumber: anak didik, kehidupan kontemporer, dan mata pelajaran. Kemudian, Taylor menempatkan 4 pertanyaan, yaitu tujuan pendidikan apa yang harus dicapai oleh sekolah, pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan, bagaimana pengalaman-pengalaman pendidikan sebaiknya diorganisasikan, dan bagaimana menentukan bahwa tujuan telah tercapai. Dari 4 pertanyaan tersebut dapat kita pahami bahwa menurut Taylor ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, menentukan tujuan pendidikan, yang kedua, menentukan pengalaman belajar, yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar, yang keempat, mengevaluasi pengalaman belajar. Model yang kedua adalah model pengembangan kurikulum dari Hilda Taba. Model Taba ini adalah model yang memodifikasi model Taylor. Model ini termasuk model pengembangan kurikulum induktif, yaitu dari mengembangkan materi kurikulum yang aktual kepada hal yang umum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator. Menurut Taba, proses pengembangan kurikulum ada 5 langkah, yaitu pertama, membuat unit-unit eksperimen, yang kedua, menguji unit-unit eksperimen, yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi, keempat, mengembangkan kerangka kurikulum, dan kelima, mengimplementasi dan diseminasi unit-unit eksperimen yang baru. Model yang ketiga adalah model pengembangan kurikulum Beauchamp. Beauchamp lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, sedangkan pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran.
Model BAUCAM mengemukakan 5 hal dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu 1. Menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur. Keempat, mengimplementasi kurikulum. Yang kelima, melakukan evaluasi kurikulum. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.